kita harus paham atau mengerti baru bisa melakukan pengawasan. Tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, maka itu nonsens. Hieronymus Joni Tulasi. Beliau ini aktivis pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di 2009-2014. Kemudian di tahun 2014-2019 itu beliau menjadi salah satu komisioner KPU TTU. Dan sekarang menjalani profesi sebagai advokat atau pengacara. Dan beliau menjadi politisi Partai Golkar di kekinian. Dan yang paling kekinian lagi itu beliau menjadi bakal calon legislatif DPRD TTU Dapil 4 meliputi wilayah Biboki keseluruhan. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Apa kabar? Max, kabar baik. Ini kita diskusi ya. Berkaitan dengan Pak Joni sekarang menjadi aktivis Partai Golkar dan menjadi calon legislatif. Pak Joni sudah berapa lama menjadi aktivis partai politik? Terkhusus Golkar. Ya, sejak tahun 2020, tatkala kita berproses untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dan menang ya kemarin? Ya. Partai Golkar menang. Kita tahu bersama bahwa salah satu pengusung adalah Partai Golkar dan memenangkan Pak Juandi David dan Pak Eusebius. Pak Joni, saya mau tanya khusus tentang Pak Joni. Pak Joni ini kan aktivis partai politik. Ya. Ini sekarang yang paling kekinian adalah menjadi bakal calon legislatif DPRD TTU Dapil 4. Pak Joni, kira-kira motivasinya untuk menjadi politisi lalu kemudian menjadi calon anggota DPRD itu kira-kira apa sesungguhnya? Ya, motivasi pencalonan saya untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, daerah pemilihan 4, meliputi 6 kecamatan. 6 kecamatan ya. Di Biboki, antara lain Biboki Manleu, Anleu, Bapleu, Utara, Tanpah, dan Selatan. Selatan, ya. Pertama, kita harus tahu tentang kedudukan, tugas, tupoksi anggota DPRD. Fungsi anggota DPRD. Benar. Ya. Karena kita tahu tentang kedudukannya, tahu tentang tupoksinya, baru kita mencoba untuk kalau bisa kita berada di tempat itu. Ya. Menurut saya bahwa dari kedudukan anggota DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga tupoksinya berdasarkan pada latar belakang saya, keilmuan saya, pengalaman kerjaan saya, dan juga pengalaman organisasi, menurut saya bahwa saya mampu untuk melakukan itu. Karena itu, saya mencoba untuk mendapatkan kesempatan ini. Di antara fungsi anggota DPR itu kan ada 3. Ada fungsi yang namanya fungsi budgeting, fungsi kontrol, dan fungsi penganggaran atau legislasi, pembuatan undang-undang atau peraturan daerah. Ini kira-kira dari 3 ini sesungguhnya Pak Joni mau apa sesungguhnya? Iya. Kalau kita memahami tentang fungsi itu, kemudian berada di lembaga itu, maka tentu dalam pelaksanaannya kita bisa lakukan. Nah, dilihat dari 3 fungsi itu, yakni fungsi legislasi. Itu berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah ya. Dan juga fungsi budgeting atau fungsi keuangan, yakni
bersama-sama dengan Bupati membahas Anggarannya. dan juga memberikan persetujuan terhadap RAPBD menjadi APBD, dan juga fungsi controlling atau pengawasan terhadap peraturan daerah maupun RAPBD yang sudah menjadi APBD itu dalam pelaksanaannya itu sejauh mana. Nah, berkaitan dengan pengawasan itu, kita harus paham atau mengerti baru bisa melakukan pengawasan. Tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, maka itu nonsens. Kita omong kosong kalau kita berbicara bahwa saya datang untuk rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat. Nah, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD itu harus memahami tentang tupoksi itu. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pengalaman kerja maupun pengalaman organisasi. Menurut saya itu. Dengan pengalaman itu tentu misalnya 3 fungsi ini bisa dijalankan oleh Pak Joni dengan merasa bahwa saya punya kemampuan dan kapasitas. Saya sangat percaya diri bahwa dengan latar belakang pendidikan saya, pengalaman kerja saya, dan juga pengalaman organisasi saya kira kalau dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, saya mampu untuk melakukan tupoksi itu. Nah, dalam kaitan dengan misalnya budgeting, bukankah misalnya fungsi anggota DPR itu dalam pembahasan anggaran bersama kemitraan katakanlah dengan pemerintah, itu sebetulnya orientasi kira-kira anggarannya ini mau kemana? Kaitan dengan tadi soal keberpihakan terhadap masyarakat. Iya, tentu tidak serta-merta kita menyetujui ya, tetapi berdasarkan alasan yang rasional yang disampaikan oleh mitra-mitra di pemerintah daerah maksud saya, maka saya kira kalau itu diarahkan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, maka kita tentu sangat mendukung. Ya, ini pun kalau kita bicara ini kan masih di luar ya. Di luar ya. Kalau diberi kesempatan, tentu yang kita lakukan itu harus berdasarkan analisis yang rasional, yang masuk akal lah. Dalam kaitan dengan kontrol tadi, kontrol misalnya, fungsi kontrol sebagai anggota DPR kira-kira misalnya dalam dinamika pembangunan, kira-kira peran maksimalisasi peran kontrol itu harusnya seperti apa? Iya, pertama itu pengetahuan itu penting, bahwa mengawasi sesuatu itu kita harus tahu apa yang diawasi, apa yang mau dikontrol, sehingga tidak sekedar kita jalan-jalan pergi melihat sesuatu yang dibangun atau proyek yang ada di jalan ataupun gedung bangunan, tetapi juga kita harus tahu tentang data-datanya. Maka sebelum itu kan kita harus pelajari lebih dahulu tentang objek yang mau dikontrol. Yang kedua, menurut saya adalah integritas moral. Paling penting itu sebetulnya. Ya. Jangan sampai kita melakukan transaksi yang sebetulnya merugikan rakyat itu. Jadi ada istilah politik transaksional ya. Nah, ini penting untuk tidak berupaya untuk memperkaya diri dengan cara meneror pihak-pihak yang mau dikontrol atau diawasi. Ya. Sebab kadang-kadang terjadi seperti itu. Artinya dalam pengertiannya bahwa menempatkan mitra itu sebagai basis kesetaraan gitu kira-kira. Iya, mitra itu kan kedudukannya Setara. artinya setara, sejajar. Nah, karena itu yang paling penting di sini adalah masing-masing melakukan tupoksinya dengan baik.
sedang sesuai dengan aturan. Pak Joni, ini ketiga itu kan sebetulnya ada dari fungsi pembuatan aturan atau fungsi legislasi. Iya. Nah, kira-kira misalnya dengan pengalaman Pak Joni ini kan sebetulnya orang hukum, Iya. advokat pula. Kira-kira paling cocok itu mungkin nanti kemudian misalnya pada penempatan menjadi mengandaikan bahwa menjadi DPR paling cocoknya ada di situ sebetulnya. Iya. Ya. Iya. Latar belakang saya pendidikannya kan ilmu hukum. Ilmu hukum ya. Ya. Dan salah satu fungsi di DPRD itu adalah fungsi legislasi. Dan secara khusus saya waktu di kuliah itu saya mengambil jurusan hukum tata negara. Dan hukum tata negara salah satu mata kuliah kami di jurusan hukum tata negara itu adalah legal drafting. Itu adalah bagaimana cara kita membuat peraturan. Dan demikian, maka ketika dipercaya menjadi anggota DPRD, saya kira bisa. Rasanya jauh lebih cocok di situ. Ya, saya sangat cocok. Ya. Oke Pak Joni, kita tinggalkan 3 fungsi di DPRD ya. Kita masuk pada yang lebih teknis ini. Kan Pak Joni sekarang lagi berupaya ini untuk melakukan konsolidasi untuk 6 kecamatan ya. 6 kecamatan. Ya. Dalam urusan 6 kecamatan ini tentu sekarang ini sudah mulai bekerja untuk melakukan konsolidasi politik, lalu melakukan misalnya negosiasi dan pendekatan ke basis masyarakat yang sebetulnya mau memilih sekarang. Iya. Iya. Kita harus berjuang. Tidak bisa kita duduk lalu mengharapkan hasil yang maksimal. Ya. Sejauh ini kita menghadiri undangan-undangan. Ya. Ataupun kalau ada kesempatan kita mengunjungi keluarga. Maupun sosialisasi diri untuk nanti kemudian dikenal oleh kalangan masyarakat. Benar. Dan upaya sosialisasi itu selama ini saya lakukan dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa. Dalam rangka supaya masyarakat mengenal pribadi, lalu kemudian profil politiknya Pak Joni. Benar. Ya. Pak Joni, kan ini sudah mulai berjalan ya. Kira-kira di dapil Pak Joni misalnya untuk target pencapaian kursi di DPRD dari Partai Golkar itu berapa kursi? Ya, harus tetap optimis. Ya. Tetapi kita melihat dari realitas kira-kira. Realitas selama ini sejak tahun 2009 sampai periode yang ketiga pada tahun 2019. Ya. Itu Golkar di dapil 4 yang dulu dapil 3. Ya. Itu hanya memperoleh 1 kursi ya. Tetapi mudah-mudahan kalau semua caleg sejumlah 6 di Partai Golkar di dapil 4 ini berjuang bersama dan meyakinkan konstituen dengan kemampuan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing, maka tidak mustahil bagi kita untuk bisa memperoleh lebih daripada 1 kursi. Iya, karena pertanyaan saya ini sebetulnya berkorelasi terhadap komposisi Partai Golkar itu kan sebetulnya itu kan dipenuhi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda itu tentu punya potensi yang bisa diandalkan, itu semangat. Yeah. Nah, dalam urusan semangat itu tentu misalnya dengan target. Katakanlah misalnya target pencapaian 2 kursi ini kan sebetulnya punya alasan. Karena apa? Ketua Partai Golkarnya kan anak muda. Pak Joni rata-rata misalnya dari 6 calon legislatif yang ada di dapilnya Pak Joni, dapil Biboki itu kan sebetulnya itu komposisi lebih dominan anak muda. Nah, kira-kira misalnya dengan optimisme anak muda ini, kira-kira pencapaian ini kan bukan sebuah kemustahilan. Nah,
cara yang sebetulnya dilakukan itu tentu misalnya apakah kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk melakukan semacam sosialisasi terhadap partai politik, lalu sama-sama melakukan misalnya sosialisasi diri dengan pendekatan semacam kolaborasi begitu kira-kira Pak Joni. Sejauh ini kita belum bergerak secara bersama-sama, tetapi secara masing-masing. Ya. Namun kita tetap saling berkomunikasi untuk masing-masing selalu turun ke masyarakat supaya melakukan sosialisasi secara simultan. Karena untuk meningkatkan elektabilitas ini kan juga salah satunya orang harus kenal. Ya. Karena itu sejauh ini upaya untuk mengenalkan diri atau membuat supaya masyarakat kenal kita lakukan. Namun belum dilakukan secara bersama. Ya, mungkin ini masukan yang baik supaya kadang kita juga harus turun bersama-sama. Ya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah kami yang sekarang statusnya bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar, dan silahkan Bapak Ibu, kakak adik semua bisa melihat semua kelebihan dan kekurangan. Ya. Tapi kan harusnya juga kita sebagai personal politik kan harus bisa menunjukkan bahwa kapasitas saya melampaui teman-teman yang lain. Tentu dalam konteks sosialisasi politik kan kira-kira begitu. Kan bukan hanya saya, semua yang sudah menyatakan diri untuk maju ini tentu masing-masing akan mengatakan bahwa dia punya kelebihan dan juga kapasitas yang ya. Namun secara pribadi saya menyatakan untuk maju menjadi bakal calon yang sekarang, kemudian kita berharap supaya bisa jadi calon yang akan ditetapkan oleh KPU, bahwa saya punya kemampuan untuk melaksanakan tupoksi dan fungsi tupoksi, tugas pokok dan fungsi menjadi anggota DPRD. Oke. Pak Joni, ukurannya berarti ada dua, ada integritas dan kapasitas. Pak Joni kemudian memenuhi kualifikasi itu. Sekali lagi Pak Joni, barangkali coba kasih, ini di segmen terakhir ini, coba kasih pesan ke masyarakat di Dapil Biboki supaya paling tidak dengan sosialisasi ketika Pak Joni muncul di media tidak menjadi baru. Baik Bapak Ibu kakak adik semua, khusus masyarakat daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Biboki Manleu, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Fatleu, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, dan Kecamatan Biboki Selatan. Bahwa memilih itu adalah hak. Oleh karena itu hak Bapak Ibu kakak adik semuanya jangan digadaikan untuk memaksa memilih seseorang karena ada tekanan, karena ada politik uang, maupun ada pengaruh-pengaruh yang lain. Mari memilih berdasarkan hati nurani dan memilih mereka yang berkualitas atau dapat diharapkan dapat mewakili Bapak Ibu di DPRD untuk menyuarakan suara Bapak Ibu yang sulit untuk disampaikan, tetapi lewat lembaga DPRD suara Bapak Ibu bisa tersampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berharap kepada Bapak Ibu kakak adik semuanya, dengan latar belakang yang saya miliki, yakni pendidikan, pengalaman kerja, dan juga pengalaman organisasi, bahwa saya bisa mampu untuk
mewujud nyatakan harapan Bapak Ibu. Untuk itu jangan lupa, walaupun ada keluarga, ada juga sanak saudara, kenalan dan lain sebagainya, tetapi saya berharap banyak dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pak Joni, terima kasih. Pertemuan kita hari ini rupanya Pak Joni sudah memberi pesan kepada masyarakat. Saya berharap supaya Pak Joni itu sukses dalam perjuangannya, dan di kalau suatu waktu kita bertemu, Pak Joni rasanya sudah menjadi anggota DPR. Itu harapan saya. Amin. Sukses untuk Pak Joni dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima Selamat kasih siang. juga Abang Max Leltakaib. Selamat siang.